Assalamualaikum, hai semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke teman-teman, jadi ini tuh masih video kelanjutan yang kemarin ya. Setelah goreng pisang, di sini tuh saya lanjut suapin si adek makan, karena dia tuh udah dari tadi minta makan ya. Cuma karena saya nanggung, makanya saya selesain dulu goreng pisangnya. Oh ya, di sini tuh saya mau ucapin terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah komen positif dan yang udah semangatin saya di video saya yang entah kapan hari tentang komen yang hujat saya, hujat rumah saya gitu ya. Saya mau ucapin terima kasih atas supportnya teman-teman semua. Alhamdulillah ya, masih banyak orang-orang yang baik yang peduli dengan saya dan keluarga saya. Saya benar-benar bersyukur banget karena bisa kenal sama teman-teman semua. Terima kasih ya buat kalian semua. Semoga Allah akan membalas semua kebaikan teman-teman. Amin. Sebenarnya pas video itu tayang, hari itu juga saya dubbingnya ya. Cuma karena di YouTube Studio itu video-video saya udah terjadwal dan udah punya stok beberapa video juga, jadi ini tayangnya belakangan. Pokoknya sesuai urutan aja gitu ya, sesuai jadwal. Oke teman-teman, balik dulu ya ke videonya. Di sini tuh saya udah selesai ngurusin si Ade, udah mandiin dia, udah kasih makan dia. Jadi ini saya mau lanjut buat ganti gorden aja. Kebetulan ini tuh gordennya udah lama ya belum saya ganti, makanya mau saya cuci dulu. Soalnya udah agak kotor juga. Jadi gorden saya ini cuma ada 2 ini ya teman-teman. Jumlahnya juga masing-masing cuma 3. Ya nggak apa-apa ya, meskipun cuma 2 gorden, yang penting kan udah dicuci. Jadi udah bersih lagi gitu ya. Insya Allah kalau udah ada rezekinya baru beli lagi. Tapi meskipun cuma ini aja nggak apa-apa ya, yang penting ada buat gonta-ganti. Dan biasanya juga saya lebih utamain yang benar-benar dibutuhin gitu ya. Kalau masih ada kayak gini semacam gorden buat gonta-ganti, ya nggak apa-apa, pakai yang ada aja dulu. Sekarang saya masih nabung ya buat beli kulkas. Doain ya teman-teman, semoga uangnya cepat kekumpul. Oh ya, balik lagi ya ke tentang jadwal video tadi. Biasanya saya benar-benar nyetok video buat jaga-jaga aja ya teman-teman, siapa tahu nanti saya ke rumah orang tua. Semacam waktu itu kan saya pernah ke rumah orang tua dan di sana itu 9 hari. Dan alhamdulillah karena saya udah punya banyak stok video di YouTube Studio, jadi saya nggak pernah absen gitu ya. Pernah sih, tapi cuma sekali aja. Karena benar-benar stok videonya juga udah habis. Sebenarnya saya pengen upload videonya sehari 2 kali, cuma ya saya takut nggak akan sanggup. Kalau bikin kontennya sih sanggup ya teman-teman, cuma saya nggak sanggupnya itu di saat dubbing. Apalagi kan saya dubbingnya harus nunggu benar-benar kayak nggak ada pas suami gitu ya di dalam rumah. Soalnya kalau ada pas suami saya nggak pede. Saya nggak pede aja gitu kalau ada orang yang dengar saya lagi ngomong. Saya merasa lebih leluasa aja kalau memang dubbingnya itu sendiri, nggak ada orang lain gitu. Kadang juga kalau lagi ada orang yang nontonin video saya di depan saya itu suka malu ya teman-teman, nggak tahu kenapa. Apalagi dengar suara saya. Saya benar-benar salut banget loh sama teman-teman yang udah bisa upload videonya sehari 2 kali. Saya aja mau dubbing itu susah ya. Benar-benar butuh perjuangan banget. Kadang mau dubbing 1 video aja itu susah banget, sampai berjam-jam gitu. Karena kadang suka salah ngomong. Kadang suka belibet, terus juga kadang itu tiba-tiba ada suara ayam. Makanya sering saya ulang-ulangin lagi dan akhirnya jadi lama banget. Apalagi di saat lagi dubbing ini banyak suara anak-anak yang berisik gitu ya. Makanya kalau ada suara teriakan mereka ya saya ulangi lagi. Pokoknya suka capek aja gitu ya kalau lagi dubbing. Kadang saya biarin aja meskipun berisik, karena juga saya itu udah capek ngomong ulang-ulang tapi tetap sama aja. Mereka itu sukanya teriak-teriak gitu. Nah, di saat saya lagi dubbing ini 2:30 ya teman-teman, dan sekarang itu anak-anak saya lagi tidur, kakak Cindy sama si Ade.
Tapi yang berisik itu anak-anak tetangga ya di depan. Mereka itu teriak-teriak, jadi saya nggak bisa ulang-ulangin lagi dubbingnya, soalnya capek juga ngomongnya. Mohon maaf ya teman-teman kalau teman-teman itu dengarnya kurang nyaman gitu. Soalnya meskipun mereka itu disuruh diam, ya nggak akan diam ya teman-teman, namanya juga anak-anak. Dan saya juga baru bisa dubbingnya sekarang karena pas suami itu baru pergi gitu ya ke kebun. Tadi sih udah pengen dubbing tapi pas suami masih di rumah, jadi harus nunggu pas suami pergi dulu. Saya juga nggak bisa dubbingnya malam-malam karena biasanya kan malam itu pas suami juga di rumah. Makanya saya itu susah banget nyari waktu buat dubbing gitu. Dan biasanya juga kalau nggak buru-buru dubbing itu, stok video saya di galeri itu bakal banyak ya, dan memori saya akan penuh. Saya nggak bisa nyetok video di galeri karena memori internalnya itu cuma 64. Kadang kalau baru 2 video aja itu udah penuh ya teman-teman. Saya baru bikin stok 2 video udah nggak bisa lagi mau bikin, jadi harus buru-buru di dubbing, harus buru-buru diedit dan diupload ke YouTube Studio. Tapi terkadang juga saya itu nggak sempat buat dubbing ya teman-teman, karena pas suami itu sekarang kebanyakan di rumah. Nah karena saya nggak dubbing, jadi saya sering pinjam HP-nya Pak Suami buat bikin konten. Nanti setelah video di HP saya itu udah selesai di dubbing, baru video yang di HP Pak Suami saya kirim ke HP saya gitu. Susah juga sih nggak punya HP yang internalnya itu agak besar gitu ya. Ini aja memori internalnya cuma kecil, baru nyetok buat 2 video aja udah penuh. Oke, lanjut lagi ya ke videonya. Di sini saya sapu-sapu. Itu raknya tadi udah saya lap-lapin ya dari debu. Nah, di sini untuk bagian dindingnya juga saya sapu-sapu karena banyak debu. Dinding bagian dalamnya ini pengennya sih dilapisi lagi gitu ya pakai triplek, cuma ya belum ada budgetnya. Dan segini aja dulu ya, nggak apa-apa, yang penting udah ada tempat tinggal sendiri ya. Meskipun cuma rumah kayu yang kecil dan sederhana, yang kata orang itu ditendang aja hancur, nggak bisa kena air hujan, ya nggak apa-apa ya, yang penting udah nggak numpang lagi di rumah orang tua. Saya juga bersyukur sih meskipun rumah saya cuma rumah kayu, setidaknya saya udah bisa mandiri ya, daripada hanya numpang. Oh ya, mungkin yang komenin saya itu buat berantem aja, ditendang hancur, mungkin dia hobinya berantem kali ya sama suaminya, makanya dia ngomong kayak gitu. Alhamdulillah sih saya nggak pernah ya berantem sampai segitunya, sampai nendang dinding. Jadi nggak apa-apa ya meskipun cuma rumah kayak gini. Dan yang komen tentang kena air hujan rusak itu insya Allah nggak ya, karena di sini tuh banyak yang punya rumah kayak gini. Tetangga saya sebelah rumah juga rumahnya kayak gini ya teman-teman, yang warna biru itu tuh rumahnya kayak gini dari GSC, rumah kayu gitu. Dan itu juga rumahnya udah lama. Di sini kebanyakan yang punya rumah kayak gitu karena memang nggak sanggup ya kalau mau bikin rumah tembok. Kalau sekalian itu nggak sanggup. Insya Allah kalau udah ada rezekinya sih pengen gitu ya punya rumah tembok. Tapi setelah banyak yang komen malah pengen punya rumah yang sederhana kayak saya malah nggak jadi pengen punya rumah tembok. Pokoknya jalanin aja dulu ya yang sekarang ini. Saya serahin aja semuanya sama Allah. Biarlah Allah yang mengatur hidup saya dan keluarga saya. Yang penting selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, lanjut, udah selesai nih pasang-pasang gordennya. Ini tuh udah udah menjelang sore. Ini saya sama anak-anak lagi makan pisang rebus yang tadi pagi saya rebus. Alhamdulillah ini tuh rasanya enak banget dan anak-anak juga suka. Ini tuh nantinya si adik sampai nambah gitu ya teman-teman karena suka. Saya lebih suka makan pisang rebus, apalagi yang dari pisang kepok yang matang kayak gini ya teman-teman. Rasanya itu manis banget.
Alhamdulillah sih, daripada kebuang mending saya rebus. Dan alhamdulillah juga benar-benar habis ya teman-teman. Pisangnya itu habis, ludes gitu, nggak tersisa sama sekali. Nah ini si Ade lagi makan ya, lagi menikmati pisangnya. Saya biarin aja dia itu makan sendiri biar terbiasa aja gitu ya, soalnya kan cuma sering disuapin. Soalnya kalau makan pisangnya disuapin sama saya, nanti pisangnya itu malah habis ya sama saya. Tadi itu saya udah nambahin lagi, tapi saya sambil suapin dia gitu ya. Nah ternyata pisangnya itu habis sama saya gitu. Makanya ini saya biarin aja dia makan sendiri. Alhamdulillah sih, saya itu benar-benar bersyukur banget punya anak-anak yang makan itu nggak pilih-pilih ya teman-teman. Pokoknya apa yang tersedia selalu dimakan, dan alhamdulillah juga mereka itu doyan. Kadang kalau mereka itu ada yang disukai malah minta tambah gitu, tapi kadang saya aja yang udah nggak mau gitu. Nah si Ade ini kan dia itu suka juga pisang apa ya itu namanya ya, pokoknya pisang yang matang di kulitnya aja gitu. Biasanya kalau ada pisang kayak gitu dia itu suka banget sampai bolak-balik minta. Nah karena saya takut nanti perutnya kenapa-napa, jadi saya suka ngelarang gitu kalau dia udah makan banyak. Nah alhamdulillah si Ade itu tadi udah antarin piringnya ya. Pintar banget masya Allah. Di sini lanjut, ini saya tuh lagi ngerebus kerang darah. Ini tuh saya rebus semuanya aja ya, biar nanti disimpan udah direbus kayak gini. Karena ini tuh juga udah 3 harian ya, disimpan aja di suhu ruang. Jadi ini direbus nanti dibuka gitu ya dari kerangnya. Oke, di sini tuh saya minta tolong juga sama anak-anak ya buat bantuin saya, karena saya nggak akan sanggup ya teman-teman, ini tuh terlalu banyak banget. Nah di sini tuh tadi saya kasih air dingin dulu, karena kan ini tuh lagi panas ya, nanti kasihan anak-anak malah kepanasan gitu. Untuk air panasnya juga sebenarnya tadi udah saya buang ya, cuma saya ganti lagi pakai air dingin. Nah itu tadi airnya juga udah saya buang ya, karena kan nggak bisa juga terlalu lama direndam di air. Nah karena mereka ngebantuin saya, jadi saya bebasin mereka juga mau makan ya teman-teman. Biasanya mereka memang suka kerang darah yang masih direbus kayak gini. Pak suami juga suka ya teman-teman. Kadang kalau lagi buka kerangnya kayak gini, mereka itu sambil makan. Kalau saya nggak suka ya teman-teman, mungkin memang nggak terbiasa. Saya sukanya kalau memang udah dibumbuin aja gitu. Dulu pas pertama kali saya menikah dan kakak ipar saya itu masak kayak gini, saya itu nggak suka ya teman-teman. Nggak tahu kenapa saya itu kayak nggak terbiasa aja gitu. Di tempat mama saya kan sebelumnya nggak pernah tuh makan yang kayak gini, makanya saya nggak mau makan. Biasanya kan kita itu makan kalau memang udah terbiasa aja gitu ya. Nah karena saya menikahnya udah lama dan pak suami juga sering banget nyari kerang darah kayak gini, makanya saya juga udah terbiasa ya teman-teman. Dan alhamdulillah juga rasanya itu enak. Oh ya tadi itu si adek minta disuapin juga ya teman-teman, dia itu makan lumayan banyak. Padahal sebelumnya dia itu nggak suka sama sekali, tapi nggak tahu kenapa ini tiba-tiba dia itu minta gitu ya buat disuapin. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah akhirnya ini jadinya kayak gini aja ya teman-teman, yang banyak cuma jadi segini.